Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami dan di segmen ini kita akan review jalannya perdagangan di sepanjang hari ini di mana indeks harga saham gabungan berhasil berbalik menguat setelah koreksi dalam di 2 hari beruntun di perdagangan awal Juni dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Ibu Liza Kamilia Suryanata yang merupakan Head of Research at Kiwum Sekuritas Indonesia. Kita akan langsung sapa saja Ibu Liza, selamat sore, apa kabar Ibu? Halo, selamat sore Mas David. Terima kasih, baik-baik saja. Ya, terima kasih Ibu Liza sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Ibu Liza, secara teknikal indeks harga saham gabungan hari ini rebound setelah 2 hari sebelumnya mengalami koreksi yang cukup dalam. Bagaimana Anda melihat terutama dari sisi posisi teknikal pembalikan arah dari pergerakan indeks harga saham gabungan meskipun jelang penutupan penguatan lebih ke arah terbatas? Ya, betul. Oke, jadi IHSG kenyataannya ini memang masih cukup stabil di atas support kedua, yaitu MA20 yang berada di level 7040 sampai ke angka bulat 7000 yang merupakan level psikologis. Jadi setelah kenaikan yang cukup fantastis dari bottom 5.900 di awal April sampai kemarin itu sekitar 7240 ya, memang itu adalah resisten jangka menengah. Kiwum Research juga sudah perkirakan ke arah situ, cuman kita nggak sangka juga kecepatannya secepat ini begitu mencapai 7240. Nah, ini saat yang wajar saya rasa untuk ada sedikit pullback begitu ya. Walaupun penurunan hari kemarin itu sama sekali belum mengganggu uptrend dari jangka pendek ini. Jadi kalau IHSG masih bisa ditahan di atas 7.000, level psikologis saya rasa uptrendnya masih cukup aman terkendali. Baik, bagaimana Anda melihat posisi asing yang kembali net sell, Ibu Liza, ketika sebelumnya penguatan indeks harga saham gabungan juga diikuti oleh net buy asing ini. Apa yang membuat kondisi ini terjadi? Apakah memang data indikator ekonomi dari sisi global ataupun juga dari domestik kurang mendukung? Selainnya ini adalah rotasi sektor biasa ya, terus mungkin juga ini merupakan dampak dari pembayaran dividen yang cukup banyak di bulan Mei dan Juni ya kan. Jadi capital flight atau outflow ini sedikit terjadi, ini lumayan normal menurut saya. Saya lihat sisi rupiah juga tidak serta-merta melemah langsung ke 16.400-an lagi. Kita masih cukup stabil rupiah kita di sekitar 16.200 sampai 16.300 ya kan. So capital outflow ini ya ibaratnya adalah aliran dana come and go gitu. Masih dalam rangka trading asing, saya rasa juga demikian. Apakah mengenai indikator ekonomi kita yang kurang bagus? Di satu sisi mungkin iya ya, tapi bukan cuma Indonesia saja sepertinya. Secara OECD juga barusan mengeluarkan proyeksi pertumbuhan global di downgrade ya menjadi 2,9% daripada sebelumnya 3,1%. So it happens everywhere in the world gitu. Ya gara-gara apa ya? Again, kalau secara global memang karena ada drama tarif ini begitu ya. Terus kemudian undang-undang pemotongan pajak oleh US, ini akibatnya juga membuat hutang di sana akan semakin membengkak. So kembali terjadi, mungkin akan kembali terjadi capital outflow juga ke sana. Kenapa? Karena akan semakin sulit untuk the Fed itu menurunkan suku bunga. Akhirnya mereka harus menjaga suku bunga tertinggi. Dan mungkin beberapa fund manager melihat ya investasi di US biar bagaimanapun masih lebih oke begitu, lebih rewarding daripada di Indonesia atau emerging market. Begitu Mas David. Ya, di tengah ketidakpastian global kembali meningkat, barang baku saham-saham produsen emas hari ini kembali menjadi atau mendominasi Ibu dengan masih melaju kencang ketika dari dorongan saham-saham perbankan big cap belum optimal, perbankan big cap hari ini lebih cenderung melanjutkan tekanan ini. Nah, dari barang baku, beberapa saham hari ini masih melaju dengan
tingkat atau persentase yang sangat signifikan, Ibu. Tapi saya mau ke PSAB terlebih dahulu, Ibu Liza. Hari ini penguatannya sudah mulai terbatas, sebelumnya sempat terjadi arah beberapa kali, dan tampaknya volume pembelian hari ini juga sudah mulai menyusut. Analisis untuk PSAB di tengah penguatan yang sudah mulai terbatas di sepanjang perdagangan hari ini. Oke, melihat candle yang terjadi hari ini sepertinya naga-naganya akan menjadi seperti doji ya. Setelah mengalami penguatan yang cukup tinggi, hampir mencapai angka 600. Nah, ini berarti karakteristik investor atau trader saat ini adalah banyak tekanan jual di harga atas begitu ya, hampir mencapai level psikologis 600. Kalau hari ini akhirnya closingnya di 540, artinya posisi harga sama dengan open. Nah, ini semakin membuka potensi reversal besok. Terus kita lihat dari sisi indikator RSI-nya juga sudah mulai overbought ya, sudah sangat masuk wilayah overbought gitu, maksudnya semakin matang lagi di wilayah overbought. Jadi ada baiknya juga untuk yang punya saham PSAB untuk mulai terap trailing stop begitu. Di level berapa itu, Bu, untuk trailing stopnya? Trailing stop pertama-tama, kalau misalkan PSAB itu ditutup di bawah angka 500, jadi dijual secara bertahap begitu ya. Mungkin 500 ke 540 ini lumayan cukup besar persentasenya, dan ada gap juga di sekitar 484 sebagai support kedua. Harap dipantau juga, dan selanjutnya ada di level 450. Jadi penjualannya sebaiknya dilakukan bertahap ya. Dari PSAB kita bergeser ke Antam, Ibu. Kebetulan dua penanya yang masuk di WhatsApp interaktif kita pada sore hari ini, tapi sama-sama tidak menyebutkan nama dan lokasi ini, Bu. Menanyakan Antam masih bisa masuk support dan resistennya. Hari ini Antam kembali mengalami penguatan, meskipun penguatannya tidak sesignifikan dengan saham-saham produsen emas lainnya, tapi agak stabil ini, Bu, penguatan Antam. Dan penguatan Antam hari ini, pekan ini at least sudah mencapai tinggi dari posisi dia tahun 2021 lalu. Dan kalau kita lihat nih dari bottomnya, angka yang paling rendah itu tahun 2024 di 1170, sekarang sudah 3.500, ini kayaknya udah 100% ya. Dan maksudnya dari bottomnya gitu, dari bottom swingnya. Jadi kalau rekomen masuk di sini ya of course cukup grogi ya, Mas David. Yang ada justru mungkin saya rekomen untuk siap-siap trailing stop juga buat yang sudah punya. Yang sudah punya ini memang masih oke untuk let your profit run. Kenapa? Karena harga masih tertib sekali berjalan di atas MA10. Supportnya yang jadi pantauan hari ini ada di sekitar angka 3260 sampai 3130. Baik. Selama masih bergerak di atas MA10 alias 3100-an, ini masih boleh dikip. Baik, penutupan hari ini di 3.550 menguat 5,65% pemirsa. Ibu Liza, dari sektor barang baku kita beralih ke saham-saham yang menjadi pemberat ini, Bu. Lagi-lagi saham perbankan Big Cap kompak bergerak di zona merah di perdagangan hari ini. Yang paling dalam pelemahan terjadi untuk BBRI, Ibu. Beberapa waktu lalu sudah mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Hari ini koreksi di 2,86%, tapi support 4.000 masih bertahan sampai sejauh ini. Analisis dan rekomendasi Anda untuk BBRI? Cukup sayang juga ketika BBRI ini harus tembus ke support keduanya. Tadinya saya berharap at least dia bisa ke bertahan di 4140 lah gitu ya minimal. Tapi ya pada ya closingnya 4100 ya, kalau gitu agak sedikit tanggung. Supportnya yang lebih afdol ada di sekitar 4050. Mudah-mudahan besok kalau kena bisa langsung segera mantul lagi begitu ya. Nah, di situ bisa digunakan sebagai level buy on weakness, kemudian average up-nya bertahap. Level pertama ketika sudah closing di atas 4140, kemudian kedua tembus 4200,
dan selanjutnya 4270 baru average up lagi. Oke, support targetnya target kembali ke sekitar 4.400-an. baik, support 4.000 masih cukup kuat sampai sejauh ini Bu ya? So far masih cukup kuat, Oke. ya mudah-mudahan tidak perlu begitu juga. Baik, analisis dan rekomendasi dari beberapa saham yang menjadi penopang indeks harga saham gabungan dan sekaligus saham perbankan yang hari ini menjadi pemberat, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Baik Ibu Liza, nanti kita akan lanjutkan, nanti kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan, dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi.